Waalaikumsalam. Ini tanggal 20 Januari hari Sabtu kami melakukan tugas manajemen pendidikan prodi PAI sore semester 5. Oke, hari ini kami mendatangi sekolah MTS Asunton yang berada di naungan Yayasan Pondok Pesantren Asunton Trimo Kidul, Kecamatan Kademangan. Ini saya dengan anggota teman-teman tugas menjalankan tugas yang diampu oleh Josefa. Saya langsung bertemu dengan Bu Indah selaku nopo Bu Indah. Selaku guru. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Bu Indah terkait tugas kami. Ya. Pertanyaan itu pertama, bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan? Saya jawab ya. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu mungkin saya bagi ke 3 komponen ya. Jadi yang pertama kita sebagai sekolah itu harus bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Maka yang pertama itu kita harus istilahnya itu meningkatkan keterampilan guru. Misalkan dalam bidang yang pertama kita harus menguji misalkan sesuai nggak guru ini dengan ijazahnya seperti itu, sehingga nanti apa yang diajarkan ke anak-anak itu betul yang sesuai gitu dan benar ya, tidak harus belajar kembali. Kemudian yang kedua dari segi peserta didiknya, di sekolah itu biasanya untuk meningkatkan keterampilan peserta didik maka kita harus istilahnya itu melatih. Jadi selain di dalam kelas maka perlu istilahnya itu melatih keterampilan terhadap peserta didik juga, misalkan dalam hal keterampilan ekstrakurikuler, penambahan ekstrakurikuler, kemudian kurikulernya juga. Selanjutnya itu yang ketiga itu biasanya di manajemen sekolahnya. Jadi istilahnya itu seperti gimana pengelolaan pendataan di sekolah, misalkan data siswanya biasanya ketika ada deadline ya harus jangan sampai pas deadline-nya harus selesai, tapi kalau bisa itu sebelumnya, sehingga kita tidak termasuk ke dalam sekolah atau madrasah yang ini terbelakang istilahnya. Jadi maksudnya ketika ada info nggak cepat-cepat seperti ini. Untuk masalah fasilitas itu apa juga dan masuk dalam manajemen pendidikan kualitas pendidikan? Itu salah satunya, itu juga termasuk di dalamnya. Tapi biasanya harus kalau yang normal itu memang harus prasarana harus lengkap kan seperti itu. Tapi itu tidak istilahnya itu tidak mengharuskan bahwa atau menjamin bahwa sebuah sekolah itu dengan fasilitas yang lengkap akan membawa dampak yang bagus kepada madrasahnya. Ya itu memang juga benar, tetapi pada beberapa sekolah yang memang tidak memadai, bahkan ada juga sekolah yang maju tanpa harus prasarananya lengkap. Yang penting istilahnya ada kerjasama antara guru, kepala sekolah dan peserta didik, itu sudah bisa membuat sekolah itu maju seperti itu. Terus dalam meningkatkan pendidikan itu apa saja kendala yang ditemui biasanya? Biasanya kendala yang sering itu adalah misalkan dari segi guru, misalkan yang guru kadang terlambat datang dengan beberapa alasan, kemudian misalkan yang tadi yaitu guru kurang kompeten dalam bidangnya. Kemudian kalau dalam segi siswa itu biasanya mungkin ada beberapa siswa yang kan ini kan tidak sama. Biasanya kalau antara negeri dan swasta itu sudah beda siswanya. Jadi IQ-nya beda, jadi penanganannya pun juga beda. Misalkan siswa yang dari Purwodadi penanganannya kan sudah
jalan. Kalau pengennya maju tapi uangnya yang nggak ada ya nggak bisa. Seperti itu. Kemudian kegiatan, beberapa kegiatan yang pasti kan butuh dana juga. Pasti Ya, itu pasti. Jadi ya kalau dananya, misalkan kalau sekolah-sekolah yang siswanya sedikit, berarti kan dananya juga kecil. Jadi mau ke kegiatan yang banyak ya nggak bisa. Jadi terbatas di dana. Kalau dananya kuat, nah itu bagus. Untuk terkait kendala kan sekolahan ini berada di lingkungan pesantren. Apa ada benturan waktu antara kegiatan pesantren dengan di sekolah MTS ini? Untuk kegiatan biasanya sudah di istilahnya sudah di manajemen sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak stres dengan kegiatan sekolah. Jadi misalkan kegiatan sekolah itu dari jam 7 misalkan sampai jam 1 misalkan, maka nanti kegiatan pondoknya itu biasanya setelahnya. Jadi sudah ada kerjasama atau komunikasi yang baik antara madrasah dengan pondok. Sudah menunjukkan pertanyaan ini. Ini sudah ada 2 pertanyaan, mungkin terakhir ya, 1 pertanyaan tentang masalah bagaimana meningkatkan pendidikan, terus apa saja masalah-masalah yang menjadi kendala. Mungkin yang pertanyaan nomor 3 nih Bu, solusinya bagaimana ini? Solusinya misalkan kalau dari segi buku mungkin kita bisa memilih, maksudnya menyesuaikan dengan bidangnya. Jadi misalkan kita nyeleksi guru ngajar matematika, pelajaran matematika, maka jangan ngambil guru yang tidak sesuai atau tidak linear. Jadi harus yang sesuai istilahnya itu Gus ya, yang sesuai. Kemudian kita juga bisa melakukan istilahnya itu seperti diklat, workshop atau pelatihan seminar untuk meningkatkan keterampilan dari guru tersebut. Seperti itu. Terkadang ketika kita membutuhkan guru tetapi melebihi batas yang dibutuhkan itu terkait dengan finansial contohnya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf Bu. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan MTS Asuhan ini semakin jaya, dapat ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, dapat mengharumkan kota Probolinggo. Mudah-mudahan tambah barokah Bu. Amin. Monggo. Sudah. Insya Allah.